Suasana desa yang mulai tenang setelah pertempuran sengit dengan Bima. Namun, meskipun pasukan Bima terpaksa mundur, wajah-wajah penduduk desa masih terlihat cemas. Ari, yang baru saja mengalahkan Bima, duduk di pinggir sungai, menatap air yang mengalir dengan tatapan kosong. Rasa lelah yang mendalam menyelimuti dirinya, baik fisik maupun mental. Dendam yang selama ini menyala dalam dirinya mulai terasa tidak lagi memberi ketenangan, justru semakin menambah beban hati. Apa yang kita perjuangkan sebenarnya? Pikirnya dalam hati, sambil memandang langit senja yang perlahan berubah menjadi gelap. Konflik dalam diri. Ari kembali teringat pada orang tuanya, yang dulu adalah seorang jawara yang sangat dihormati. Semua kenangan tentang mereka, tentang cinta dan perjuangan mereka, kembali muncul begitu saja. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin dalamnya rasa dendam yang tumbuh di dalam hati, Ari merasa bahwa dunia ini telah berubah. Apa yang dulu ia yakini sebagai keadilan, sekarang malah tampak begitu kabur. Apakah ini yang seharusnya aku lakukan? Apakah kematian orang tuaku harus membutakan hatiku seperti ini? Pikirnya. Hati Ari dipenuhi dengan keraguan, seolah-olah ada yang hilang dalam perjuangannya. Dendam yang dulu memberi kekuatan kini terasa begitu hampa. Saat malam tiba, Pak Surya menghampiri Ari yang masih duduk sendirian di tepi sungai. Ari, katanya dengan suara lembut namun tegas, sudah lama kita berjuang, tetapi aku rasa ada satu hal yang kau masih belum temukan. Memaafkan? Ari menoleh dengan tatapan bingung. Memaafkan? Tanyanya dengan ragu. Apa maksudnya, Pak Surya? Mereka sudah membunuh orang tuaku. Bagaimana aku bisa memaafkan mereka? Pak Surya duduk di samping Ari, memandang ke arah aliran sungai yang tenang. Kemarahan dan dendam mungkin memberi kita kekuatan untuk bertahan, tetapi mereka juga bisa menjadi beban yang menggerogoti hati. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan mereka begitu saja. Memaafkan adalah melepaskan diri dari cengkeraman kebencian yang hanya akan membuatmu semakin terpuruk. Ari terdiam mendengar kata-kata itu. Tapi Pak Surya, bagaimana aku bisa memaafkan mereka yang telah merenggut orang tuaku? Pak Surya menatap Ari dengan penuh pengertian. Aku tahu rasa itu sulit. Tetapi jika kita terus membiarkan dendam menguasai hati kita tidak akan pernah bisa maju. Keputusan untuk memaafkan bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Memaafkan adalah langkah pertama menuju kedamaian dalam hatimu. Ari terus terdiam, memproses kata-kata Pak Surya. Meskipun dia merasa berat, ada sedikit rasa perubahan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Dia tahu bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan orang tuanya. Bahkan, mungkin itu hanya akan membawa lebih banyak sakit dan kekosongan dalam dirinya. Beberapa hari berlalu, dan Ari mulai mencari ketenangan dalam dirinya. Raka, yang selalu mendukungnya, tidak banyak berbicara tentang dendam dan balas dendam, melainkan lebih banyak berbicara tentang keadilan yang lebih besar. Keadilan yang datang bukan dari pembalasan, tetapi dari tindakan yang membawa perubahan sejati. Ari mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin dia capai. Apakah dia hanya ingin membalas atau ada yang lebih dari itu? Apakah ada jalan yang lebih baik? Ari bertanya pada dirinya sendiri di tengah malam, ketika semua orang di desa sudah tidur. Pada malam yang sunyi, Ari mendatangi kuburan orang tuanya, yang terletak di pinggir desa. Di sana, dia berdiri lama, merenung. Suara angin malam menambah kesunyian itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, Ari mulai berbicara pada arwah orang tuanya. Maafkan aku. Aku terlalu terobsesi dengan pembalasan. Aku berpikir itu satu-satunya cara untuk menghormati kalian, tapi sekarang aku sadar aku hanya membawa lebih banyak kebencian ke dalam hati. Mungkin sudah waktunya untuk melepaskan semua ini. Ari terdiam sejenak, merenung dengan dalam. Sebuah keputusan besar terbentuk dalam dirinya. Mungkin dia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dia bisa memilih untuk mengakhiri siklus kebencian yang telah menguasai hidupnya. Keesokan harinya, dengan keputusan yang teguh, Ari pergi menemui Bima yang terluka dan sedang dirawat di sebuah tempat tersembunyi. Bima, yang masih merasa marah dan terluka, melihat kedatangan Ari dengan tatapan tajam. Ari, apa yang kau inginkan? Tanya Bima, suaranya penuh dengan kebencian yang masih tersisa. Ari berdiri tegak, tatapannya serius namun penuh rasa tenang. Aku datang untuk memberitahu padamu bahwa aku memaafkanmu. Bima terdiam, tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Memaafkan? Apakah kau gila, Ari? Kau ingin memaafkanku setelah apa yang telah aku lakukan? Ari mengangguk dengan pelan. Aku tidak memaafkan untukmu, Bima. Aku memaafkan untuk diriku sendiri. Dendam ini sudah cukup membuat kita semua terluka. Aku tidak ingin melanjutkan kebencian ini lebih jauh lagi.
Bima terdiam, matanya berubah menjadi lembut. Untuk pertama kalinya, ada rasa terkejut dalam dirinya. Sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan. Setelah sekian lama, dia hanya bisa menundukkan kepala. Mungkin dia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi kata-kata Ari membuatnya mulai berpikir. Mungkin memaafkan itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan yang sesungguhnya. Ari meninggalkan tempat itu dengan langkah yang lebih ringan. Hatinya yang semula penuh dengan berat kini mulai merasa sedikit lebih lapang. Perjalanan untuk memaafkan tidaklah mudah, tetapi untuk pertama kalinya, Ari merasa bahwa dia telah melepaskan beban yang selama ini mengganggu hidupnya. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban yang ada di hati. Memaafkan adalah langkah pertama menuju kedamaian sejati.